Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dwi Estrini dari SMP Negeri 1 Panimbang. Kali ini saya mewakili teman-teman yang berada di komunitas belajar SMP Negeri 1 Panimbang. Komunitas kami terbentuk kembali setelah saya mewakili teman-teman menjadi penggerak komunitas melalui pelatihan di kementerian. Bapak dan Ibu semua, saya ingin memberikan praktek baik terkait dengan komunitas belajar kami di SMP Negeri 1 Panimbang ini. Kami sudah membuat rencana. Kami sudah pertama memahami dulu apa itu komunitas, kemudian tujuannya, kemudian apa yang ingin kami capai. Kemudian wadah ini adalah tempat refleksi kami, di mana di sini kita akan selalu berkomunikasi baik terkait dengan pembelajaran, terkait dengan tugas dan fungsi guru dan sebagainya. Jadi kami di sini memberikan peluang seluas-luasnya untuk teman dalam merefleksikan pembelajarannya. Dan ini sudah membuat template juga. Kita sudah jadwalkan di minggu kedua dalam 1 bulan kita akan bergantian setiap rumpun mapelnya. Jadi misalkan di minggu pertama dari minggu kedua bulan ini kita sudah jadwalkan untuk rumpun mapel IPA mengawali kegiatan kami dalam refleksi pembelajaran. Nah, di sini juga kita didampingi oleh Bapak Pengawas. Mari kita lihat dokumentasi yang sudah kami lakukan. Komunitas yang berpusat pada siswa terkait dengan Kombel yang berada di sekolah kami yang kami namain dengan Kombel Esapa. Ini dihidupkan kembali dengan tujuan komunitas kami adalah sebagai wadah para guru untuk bermusyawarah terkait hal-hal yang dalam peningkatan mutu dan profesional pendidik. Kemudian kami juga ingin mengetahui apakah komunitas belajar dalam sekolah itu. Jadi komunitas itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didiknya. Mengapa komunitas belajar dalam sekolah itu penting? Ketika dulu komunitas ini sempat mati, tidak hidup, sebagian dari kami hanya ikut kepada komunitas kabupaten. Setelah kami mendapatkan kesempatan diundang untuk menjadi penggerak kembali komunitas, maka akhirnya kami ingin memberikan diseminasi terhadap teman. Mengapa komunitas belajar dalam sekolah itu penting? Jadi komunitas ini yaitu sebagai wadah untuk berkolaborasi antar teman sejawat, antar para pendidik di mana kami berada. Kemudian di situ juga kami dapat belajar bersama. Kemudian kita memberikan kesepakatan tentang standar umum dari indikator evaluasi yang kami buat, indikator tujuan pembelajarannya, agar apa yang kami berikan kepada peserta didik itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Kemudian juga meminimalisir ketimpangan kompetensi di antara para peserta didik. Di sini karena sangat heterogen antara kompetensi siswa,
baik yang mempunyai gaya belajar kinestetik, audiovisual, dan auditory, itu akan memberikan pengalaman yang berbeda terhadap peningkatan kompetensi peserta didiknya. Kemudian proses belajar pendidik terjadi secara berkelanjutan dari komunitas ini. Komunitas ini menjadi budaya belajar juga bagi kami untuk agar proses pembelajaran itu bermakna dan hasil belajar peserta didik itu juga dapat memberikan makna atau manfaat, atau dapat dilihat sampai mana hasil belajar siswa sehingga menjadi mutu. Kemudian dari komunitas belajar yang berpusat pada siswa ini tentunya menjadi hal yang harus difokuskan. Yang pertama, terfokus pada pembelajaran. Dari fokus pembelajaran itu kita akan menjadi budaya untuk berkolaborasi dan saling bertanggung jawab, sehingga fokus kita itu tertuju pada hasilnya seperti apa. Yang dimaksud dengan fokus pada pembelajaran di sini, kita akan membahas terkait dengan siswa. Siswa itu harus belajar apa? Harus belajar apa saja? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa siswa itu telah belajar? Kemudian apa yang harus dilakukan jika mereka tidak belajar? Apa yang harus dilakukan jika mereka sudah belajar? Nah, ini ada permasalahan yang kami bisa rumuskan secara bersama-sama. Yang kedua, dari komunitas belajar yang berpusat pada siswa itu adalah kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Maksudnya di sini adalah kolaborasi dilakukan oleh kami para guru, dimulai melalui kegiatan berdiskusi dan saling memberikan praktek baik pembelajaran di dalam kelas yang kami lakukan, sehingga saling memberikan evaluasi dan refleksi, memberikan motivasi, memberikan masukan ketika metode-metode yang kami ambil itu untuk proses pembelajaran kami bisa lebih memberikan pemahaman kepada peserta didik. Kemudian jika ada permasalahan bisa dengan senang hati memecahkan masalahnya secara bersama-sama. Dan tanggung jawab ini akan terus kami lakukan sebagai sesuatu yang diupayakan secara berkelanjutan. Dan kami paham bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dari masyarakat yang berbeda harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ini sesuai dengan proses pembelajaran terdiferensiasi. Jadi minat, bakat, dan kemampuan siswa itu tidak bisa kita samaratakan. Tidak bisa mereka itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita memberikan fasilitas sesuai dengan bakat dan kompetensi mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu, template yang sudah kami buat dalam komunitas awal ini. Kita berakhir baru sampai minggu keempat bulan Maret ini. Nah, harapannya akan kami lanjutkan kembali dengan pembahasan-pembahasan dan musyawarah-musyawarah, mungkin refleksi-refleksi pembelajaran di bulan-bulan berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya diseminasikan, yang dapat saya sampaikan dari hasil komunitas yang ada di SMP Negeri 1 Palembang. Terima kasih.
Mudah-mudahan menginspirasi. Salam dan bahagia.